Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-temanku sekalian yang ada di sana? Di penghujung tahun ini, apakah sudah mempersiapkan hal-hal yang ingin dicapai ke depannya? Atau hanya senantiasa berjalan seperti biasa saja? Kemana sungai mengalir, maka itulah yang akan dituju. Ataukah sudah mempunyai resolusi-resolusi yang akan diwujudkan di tahun depan tentunya. Nah, namun membahas mengenai resolusi ke depan, apa yang harus kita lakukan tentunya, pastinya kebanyakan orang itu meresolusikan yang hanya berbau-bau keduniawian. Contoh saja resolusi, ya ke depan aku atau saya ingin masuk kuliah ke mana. Saya ingin lulus wisuda Maret katakan. Atau saya besok akan begini dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin jangan-jangan ada yang ingin menikah di tahun depan, ya kita doakan saja. Itu resolusi yang menurut saya baik. Dari sekian contoh tentunya yang menjadi hal-hal umum, tentunya baik. Cuman akan menjadi lebih baik ketika kita meresolusikan diri kita di tahun ke depan untuk menjadi baik, dan setelah menjadi baik, kita perlu yang namanya mengajak kebaikan. Itu yang seharusnya sebagai kita kalangan-kalangan muda, apalagi mahasiswa tentunya, kita harus mempunyai pikiran atau mempunyai resolusi yang seperti itu. Tidak hanya, saya ingin resolusi ke depan semoga apa-apa lancar dan sebagainya, ya aminkan saja. Tapi untuk diri kita sendiri, perubahan ke depan ini yang kita harapkan itu seperti apa. Jangan hanya harapan, tapi harus kita laksanakan. Kembali lagi ke hal yang khusus ya, tentunya membahas mengenai resolusi ke depan di tahun 2024. Kalau saya pribadi, yaitu berusaha untuk menjadi baik, setelah baik mengajak kepada kebaikan. Mungkin menjadi baik sangatlah sulit, teman-temanku sekalian. Sulit sekali. Banyak cobaan dan rintangan yang harus kita lalui. Namun ya itulah, ketika kita tidak mempunyai suatu tantangan atau musibah yang kita lalui dalam rangka untuk mencapai menjadi baik, itu memang mustahil sepertinya untuk dilaksanakan. Tidak mungkin orang yang ingin menjadi baik itu jalannya lurus itu atau mulus, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin sekali. Sehingga perlu ada badai-badai yang menerpa untuk selalu menguatkan kita. Begitu. Namun bersambung lagi ya mengenai menjadi baik. Lantas ketika kita sudah berusaha menjadi baik, apa yang akan kita lakukan ke depan? Pertanyaannya itu. Pertanyaannya simpel saja. Ketika kita sudah merasa atau sedang berikhtiar menjadi baik, lantas apa yang akan ke depan kita lakukan? Nah, tentunya ketika kita sudah mengikhtiarkan menjadi baik, maka kita sepatutnya juga mengajak orang lain kepada kebaikan. Nah, kenapa? Karena ketika kita hanya menjadi baik untuk diri kita sendiri, apakah tidak terlalu egois? Apakah tidak terlalu tidak humanis? Atau kita hanya intinya untuk diri kita sendiri, kita menjadi baik ya untuk saya, untuk kebaikan saya. Ini kan menurut saya
orang yang belum pelajari mungkin agama secara kafah. Artinya apa? Artinya ketika kita berikhtiar menjadi baik, maka sepatutnya kita harus juga mengajak orang lain kepada kebaikan. Nah, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk lebih mengenal atau mungkin kita lebih membahas memperdalam ya, lebih dalam mengenai mengajak kepada kebaikan. Karena di sini juga menjadi resolusi ke depan kita di tahun 2024 ini, agar senantiasa kita harus menebarkan nilai-nilai yang positif, moral-moral yang baik begitu. Entah itu bagi diri kita, masyarakat, dan lain sebagainya. Baik, menjadi mengajak kebaikan ya, mengajak kepada kebaikan. Tentunya ini sangat dianjurkan sekali dan malah menjadi suatu ibadah. Selain ibadah mahdoh ibadah mahdoh bagi umat Islam, yakni diantara bentuk kasih sayang Allah Ta'ala yaitu menetapkan berbagai macam amalan dengan keutamaan yang sangat besar. Seperti apa itu? Ya salah satunya dengan mengajak orang lain kepada kebaikan. Mengajak orang lain kepada kebaikan tentunya memiliki keutamaan yang besar. Apa itu? Yakni ia mendapatkan pahala semisal pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Coba bayangkan, ketika kita mengajak seorang kepada kebaikan, ternyata kita dapat kebaikan itu sendiri, mendapatkan pahala ketika orang tersebut melakukan atau kita mampu mengajak orang lain kepada kebaikan. Mengajak saja itu sudah menjadi pahala, apalagi orang yang ketika kita ajak kebaikan kepada kebaikan, tapi dia melaksanakannya. Nah, ini menjadi pahala yang luar biasa tentunya. Seperti halnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Hadis riwayat Muslim. Tentunya sangat luar biasa sekali teman-temanku sekalian. Hal mengajak kebaikan ini tidak bisa kita remehkan. Kita harus aware dengan lingkungan kita, dengan sekitar kita intinya, dan selalu senantiasa untuk mengajak kepada kebaikan. Karena sangatlah urgent sekali begitu ya, ketika kita melihat hadis Rasulullah tadi. Lantas apa sih keutamaan yang kita dapat ketika kita melaksanakan atau kita mengajak kebaikan kepada orang lain? Tentunya dalam perspektif Islam sendiri, saya sudah merangkum ke beberapa hal mengenai keutamaan-keutamaannya. Yang pertama yakni ialah pahala berlipat-lipat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak manusia kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Seperti yang saya katakan di awal tentunya, ternyata ketika kita mengajak kepada kebaikan juga kita mendapatkan pahala itu sendiri. Semisal begini, ketika kita menyuruh adik kita untuk membaca Al-Quran dan adik kita melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan pahala yang lebih. Seterusnya, pahala yang berlipat-lipat ya, pahala yang berlipat-lipat. Nanti adik kita mengajak ke temannya mengajak adik kita mengajak membaca Al-Quran kepada temannya,
tentu kita juga akan mendapatkan pahalanya juga, sehingga terus berlipat-lipat begitu. Adapun pula kebalikannya, ketika kita mengajak kepada kemaksiatan, maka yang timbul adalah dosa bagi kita sendiri. Contoh saja ya, ketika kita kepada teman, ayo kita kemana, ke hal-hal yang haram, kita berzina dan sebagainya, maka kita akan mendapatkan dosa itu sendiri. Walaupun ketika kita tidak melaksanakannya, tetapi kita pernah mengajak pada hal yang buruk, kita akan mendapatkan pahala sendiri, dosa sendiri, Baik, itu yang pertama. Yang kedua yakni mengajak kebaikan ini sebagai bukti bahwa Allah sayang dengan sesama. Menjadi pengajak kepada kebaikan adalah bukti kasih sayang kita dengan sesama tentunya. Artinya apa? Artinya kita sebagai makhluk sosial peduli dengan lingkungan sekitar kita. Jangan membiarkan orang-orang melaksanakan kemaksiatan, kita hanya diam saja. Tentunya itu hal yang tidak etis. Dan peran kita di sini kembali lagi kepada mengajak kebaikan. Tentunya seperti Al-Quran surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tentunya yang perlu digarisbawahi bahasanya apa? Maksud dari ayat tersebut ialah orang-orang beriman saling bantu dan saling mendukung. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis sahih, seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi. Sebagainya menguatkan sebagian yang lain, dan beliau merekatkan jari jemarinya. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, bagi kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tentunya kita harus peduli dengan lingkungan sekitar kita. Kita harus mengajak kepada kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita malah di sekitar kita, di lingkungan kita, malah menebar keburukan. Ingat, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana cara bermanfaat bagi orang lain? Yaitu salah satunya adalah dengan kita peduli, dengan kita mengajak kebaikan kepada orang lain. Itu juga kita termasuk ke golongan orang-orang yang bermanfaat tadi. Itu mungkin 2 poin yang bisa saya sampaikan tentunya mengenai mengajak kepada kebaikan. Mari saya mengajak pada diri saya sendiri dan kepada para penonton sekalian tentunya. Mari kita senantiasa jaga selalu, peduli selalu di tahun 2024 ke depan untuk menjadi baik dan berdampak tentunya dengan apa? Dengan mengajak kepada kebaikan di lingkungan kita atau di sekitar kita. Jangan lupa tentunya untuk senantiasa menebar kemanfaatan ya dengan cara apa? Dengan cara bermanfaat orang lain gitu. Bermanfaat untuk orang lain begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf. Nun wal qalam yawma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.